Ya Allah nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah kita kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kita sama-sama pada malam hari ini membaca manaqib Syekh Salman, karena kita sudah berada pada malam tanggal ke-4 Zulhijjah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amman alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengarunia atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Bahwa pokoknya limutabati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zuhri abi suri, yakni dan aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mereka dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Sayyid Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Qadri Hasan As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamanku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Syekh Sayyid Muhammad As-Samani radhiyallahu anhu, ahli syariat wa tariqat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal dia minta izin,
kepadanya niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu ia itu kasih ketika itu masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya. Lagi pula meninggalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat, kebiasaan dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau kesana ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah dari tidurnya dan lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakkan puasa sunat daripada dan membanyakkan riyadhah latihan-latihan dan menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa waktu kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah dia ada di makannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, artinya kekasih Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dunia ini. Demikianlah halnya ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Said Musamman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih Bapak, yuk kita supaya zikir terus kepada Allah, ya kan? Supaya zikir terus kepada Allah tuh kayak apa caranya? Adakah caranya? Nah, jadi salah satu caranya ya kan, kalau kita zikir lisan, kita bisa tulai panat ya. Kalau zikir hati kadang kita lupa, zikir di mata kayak itu juga kadang lupa kadang ingat. Nah, nyaman itu zikir yang keluar masuk ya kan, napas kita zikir napas, ini kadasi nampihan ya kan. Masuknya hu, keluarnya Allah, hu Allah, hu Allah, masuk hu, keluar Allah ya kan, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Didengarkan aja ya kan, dengarkan hu Allah, hu Allah. Jadinya kada simpanatan ya kan, keluar masuk tetap zikir kepada Allah. Apabila masuk kada keluar lagi,
selesai iya kan katanya ya kan apabila masuk apa keluar ke dalam berarti masuk tadi masuk kada keluar lagi berarti ialah. Nah apabila keluar Allah Allah masuk misalnya kadang keluar matiin karena ya kan ingat kita apabila keluar kadang masuk lagi sama aja juga. Jadi kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja anak nyaman ya kan jalannya nih supaya jangan ya siapa tahu kita ya kan karena umur kada berbau jadi dimusahadakan ya mulai ini ya kan didangarakan nggak kada Allah Allah kada kayak itu kada didangarakan aja ya kan kayak model kasir berjalan ya kan nafas kita kalau masuk Allah Allah jadi yang habis umur karena kita ingat kepada Allah ya kalau zikir karena amun zikir di muntung bisa tulai zikir di hati bisa lupa tapi kalau keluar masuk ini nah itu kada badaan lagi dah kacakan lepas ibadah akan dia malam ini sudah ya mah nah siapa nak hadir alhamdulillah mengkader tuh nah udah tahu lagi itu bahasa jenikan selalu dalam zikir kepada Allah zikrullah siang dan malam dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baki yakni tempat kuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah guru sekumpul kayak itu juga madah ya kan nampu Allah kayak itu juga sama aja ada balain. Lalu di situ sidin bapak di kuburan tadi rajin ke kubur ya kan lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketiga bidayahnya yakni pada permulaan menjalani akan jalan thariqat dan hakikat ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Jailani guru sidin membawa baju jubah putih padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dalam khalwatnya maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari berbagai negeri mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang daripada beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh, ini ciri memang ciri orang wali itu ya kah orangnya sangat pemurah. Jangan dua cirinya kah pemurah lawan kata pemarah. Ciri wali itu ya kah pemurah lawan tidak pemarah. Itu ciri-ciri wali. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan engkau memungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku, dan